Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Halo pejuang kampus PTN yang ada di Indonesia, terlebih khusus kampus UI dan kampus UGM. Kembali lagi bertemu dengan channel JQMed. Di saat ini kita akan melanjutkan pembahasan soal ujian mandiri untuk SIMAK UI dan UTUL UGM. Sebelumnya pada part pertama kita telah membahas materi atau soal latihan untuk materi eksponensial atau akar bentuk pangkat dan akar. Di saat ini untuk part kedua kita akan membahas matriks untuk soal asli ujian SIMAK UI dan UTUL UGM tahun 2020 sampai dengan 2022. Dan buat teman-teman jangan lupa di share, di komen, dan di subscribe. Dan buat teman-teman juga untuk materi selanjutnya saya persilahkan buat teman-teman untuk request melalui komen mau bahas soal untuk bab atau materi apa. Oke teman-teman, kita langsung saja ya teman-teman untuk bahas soal update ujian mandiri untuk persiapan teman-teman mengikuti ujian mandiri SIMAK UI dan UTUL UGM. Dari pembahasan ini teman-teman mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya apa yang kita bahas di saat ini. Oke, kita langsung saja pada soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, untuk SIMAK UI 2022 tahun 2022 ya teman-teman. Di sini jika kita melihat bentuk soal, ini sebenarnya soalnya adalah sangat mudah ya teman-teman, karena di sini hanya diminta A transpose sama dengan B. Ingat, konsep dari transpose itu baris jadi kolom dan kolomnya jadi baris. Sehingga jika kita melihat di sini bentuk A, ini baris pertamanya adalah C tambah D dan di sini C, ini akan menjadi kolom pertama ya, berarti ini C tambah D, di sini C. Selanjutnya untuk baris kedua ini bakalan menjadi kolom kedua ya untuk A transposnya teman-teman. Berarti di sini D ini sama dengan di sini maksudnya adalah C min D. Sama dengan B-nya adalah 1. Ini adalah min 1/2 C. Di sini adalah min 2D, di sini 3. Kita lihat posisi baris dan kolom yang sama ya teman-teman. Jika kita perhatikan di sini baris dan kolom yang sama, yaitu di sini C sama dengan min 2D ya. Berarti sini C sama dengan min 2D. Selanjutnya kita perhatikan lagi nih teman-teman. Di sini C tambah D sama dengan 1, berarti C ditambah D sama dengan 1. Sebelumnya telah diketahui untuk C-nya adalah min 2D, berarti sini min 2D ditambah D sama dengan 1. Min 2D ditambah D itu hasilnya min D sama dengan 1. Dan D-nya di sini adalah min 1. Dengan demikian untuk jawaban dari soal ini adalah yang A. Gimana teman-teman? Cukup mudah ya untuk soal pembuka kita di saat ini. Karena di sini cukup mudah ya teman-teman, hanya mencari nilai D di mana telah diketahui A transpose itu sama dengan B. Selanjutnya teman-teman kita akan bahas untuk UGM tahun 2022-nya. Di saat ini mungkin teman-teman bisa membandingkan mana nih soal yang mudah, apakah SIMAK UI 2022 atau UTUL UGM 2022. Kita langsung bahas soal UTUL UGM 2022. Diketahui A sama dengan matriksnya P 1/2 2 min 1 dan B-nya adalah 24 dengan P tidak sama dengan 0. Jika A inverse kali B sama dengan PQ, maka P kuadrat tambah P adalah, sebenarnya jika kita tahu konsepnya ini cukup mudah ya teman-teman, karena di sini kita nggak harus mencari nilai dari A inverse, hanya dengan menggunakan konsep ini teman-teman. XA sama dengan B, kita lihat posisi X-nya ya di sini ya, X-nya di sini sebelah kiri dari A, maka maksudnya di sini kita mencari nilai dari A, bukan mencari nilai X ya teman-teman, bukan nilai A. Oke, kita berarti sini X-nya sama dengan, lihat posisi A-nya di X itu adalah sebelah kanan, maka hasilnya juga di sebelah kanan dari B. B dikali dengan A, tapi di sini di inversion ya teman-teman. Begitu juga dengan posisi AX sama dengan B. Untuk X, posisi A-nya di sebelah kiri,
maka di sini juga harus sebelah kiri dari B ya teman-teman. Kenapa ini nggak boleh ketukar? Karena berdasarkan konsep bahwa perkalian matriks itu tidak berlaku sifat komutatif ya. Jadi di sini kita nggak boleh di sini bentuknya ketukar ya teman-teman. Jangan lupa nih bentuknya. Sehingga bentuk yang ini ya teman-teman, ini bisa kita pindahkan yang A-nya sebelah kiri, berarti B sama dengan A inverse. Jika kita inversin di sini bakal menjadi A ya. Ini dikali PQ. Selanjutnya kita sederhanakan bentuk ini. Diketahui di sini untuk B-nya adalah matriks 2 4 sama dengan A-nya di sini juga telah diketahui tanpa kita inverse ya di sini ya. A-nya adalah P /2 2-1 dikali dengan PQ. Di sini diketahui ini adalah perkalian, di mana perkalian matriks berlaku baris kali kolom ya. Berarti sini baris dikali dengan kolom ini sama dengan P dikali P, hasilnya adalah P kuadrat, 1/2 dikali Q itu hasilnya adalah 1/2 Q. Selanjutnya baris kedua dikali kolom, 2 kali P 2P, min 1 dikali Q hasilnya min Q. Diketahui di sini matriksnya sama dengan 2 4. Dari sini juga kita sederhanakan ya teman-teman, dimana diketahui di sini adalah 2P min Q sama dengan 4, sehingga untuk Q-nya di sini sama dengan 2P min 4. Selanjutnya diketahui juga di sini P kuadrat ditambah 1/2 Q sama dengan 2. P kuadrat ditambah dengan 1/2 dikali Q-nya adalah 2P min 4 sama dengan 2. Ini kita sederhanakan lagi. P kuadrat ditambah 1/2 dikali 2P hasilnya P. 1/2 dikali min 4 itu hasilnya min 2 sama dengan 2. Selanjutnya teman-teman di sini P kuadrat ditambah dengan P ini min 4. Maaf di sini karena pertanyaannya adalah P kuadrat ditambah P, kita langsung saja ya teman-teman di sini. P kuadrat ditambah P ini 2, min 2 pindah ruas ke kanan itu hasilnya plus, sehingga nilai dari P kuadrat ditambah dengan P itu hasilnya sama dengan 4. Dengan demikian jawaban untuk soal ini adalah yang A. Gimana teman-teman, cukup mudah untuk soal SIMAK ataupun OTOL di tahun 2022. Kita lihat untuk soal tahun 2021 apakah semudah 2022 atau enggak ya teman-teman. Kita langsung bahas di sini untuk soal tahun 2021 untuk SIMAK UI dan OTOL UGM. Kita perhatikan yang SIMAK UI terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kalau kita lihat sih di sini materinya gabungan dengan logaritma, tapi sebenarnya ini soalnya nggak terlalu susah ya teman-teman. Kita coba bahas di sini. Untuk SIMAK UI 2021 Matdas, ingat lambang garis seperti ini biasanya adalah determinan ya teman-teman. Determinan konsepnya seperti ini. Misalnya ini matriks A, ini adalah A, B, C, D. Maka determinan dari A itu sama dengan AD dikali A dikali D dikurangi dengan B dikali dengan C. Kita coba aplikasikan sehingga ini determinannya adalah ini kita kalikan terlebih dahulu, 1 dikali dengan 3 log X ditambah dengan 4 dikurangi dengan kita kalikan juga yang ini min 1 kali 3 log X, berarti ini min ya teman-teman, min 3 log X min 2 sama dengan ini juga kita kalikan yaitu 3 log 4 dikurangi dengan 3 log X dikali min 1 hasilnya adalah min 3 log X. Selanjutnya kita sederhanakan, di sini min kali min itu artinya plus ya teman-teman, ini juga min kali min plus. Ingat untuk konsep logaritma teman-teman, yaitu A log B dikali C itu sama dengan A log B ditambah dengan A log C. Karena di sini penjumlahan,
Di sini juga sama ya, 3 log, maka di sini bentuk ini bisa kita sederhanakan lagi teman-teman, yaitu 3 log X ditambah dengan 4 dikali dengan X min 2, karena berdasarkan sifat ini ya teman-teman, ditambah artinya lognya itu dikali ya teman-teman. Lanjut, ini sama dengan 3 log 4x. Selanjutnya, karena bentuk lognya sama, ini langsung kita bisa garis seperti ini ya, kita bisa eliminasi langsung, sehingga di sini hasilnya adalah ini kita kali pelangi aja ya. Ini x kuadrat, ini x kali min 2x, 4 kali x yaitu 4x, 4 kali min 2 min 8 sama dengan 4x. Ini bisa kita eliminasi juga, 4x karena 4x pindah ke kiri itu jadi min ya, min 4x, sehingga 4x dikurangi dengan 4x itu hasilnya 0. Selanjutnya di sini hasilnya adalah x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan nih teman-teman. Ini faktornya adalah x min 4 dikali dengan x plus 2 sama dengan 0, karena min 4 ditambah 2 hasilnya min 2, min 4 dikali 2 itu min 8. Dari sini kita bisa menentukan pembuat 0 dari x-nya, yaitu untuk x min 4 itu x-nya sama dengan 4, atau untuk x plus 2 untuk nilai x-nya itu sama dengan min 2. Dengan demikian jawaban untuk soal SIMAK UI 2021 yaitu yang B. Selanjutnya teman-teman, untuk soal utuh 2021 ya, untuk UGM 2021 kelihatannya di sini susah ya teman-teman, tapi sebenarnya ini enggak terlalu susah juga teman-teman jika tahu konsepnya. Kita coba bahas nih teman-teman untuk soal utuh UGM tahun 2021. Diketahui di sini A-nya adalah matriks 4, 3, 2, 5, dan diketahui di sini A kuadrat min XA ditambah YI, I ini adalah identitas dari matriks ya. Nilainya itu adalah 1001. Di sini sama dengan 0000. Matriksnya 0 semuanya ya di sini. Pertanyaannya adalah nilai dari X ditambah dengan Y. Langkah awal kita mencari dulu nilai dari A kuadrat, di mana A kuadratnya diketahui sama dengan matriks A dikali dengan matriks A ya, yaitu A-nya di sini 4, 3, 2, 5 dikali dengan 4, 3, 2, 5. Ingat, perkalian matriks itu adalah perkalian baris kali kolom ya. Baris pertama kali kolom pertama, ini 4 dikali 4, 16, 3 kali 2, 6, 16 ditambah 6 hasilnya adalah 22. Selanjutnya baris pertama kolom kedua, 4 dikali kolom keduanya 3, 12, 3 dikali 5, 15, 12 tambah 15 hasilnya 27. Selanjutnya masuk baris keduanya dikali dengan kolom pertama, yaitu 2 dikali 4, 8, 5 dikali 2, 10, 8 tambah 10 hasilnya 18. Selanjutnya di sini matriks pertama baris keduanya, matriks kedua kolom keduanya yaitu 2 kali 3, 6, 5 kali 5, 25, 6 tambah 25 hasilnya 31. Selanjutnya kita tulis bentuk matriksnya dari bentuk persamaan ini ya teman-teman, A kuadrat min XA ditambah YI, yaitu identitasnya di sini ya. Sehingga bentuknya di sini A kuadratnya adalah 22, 27, 18, 31 dikurangi dengan XA. Berarti X ini dikalikan dengan matriks dari A. Sehingga hasilnya di sini 4 kali X 4X, di sini juga 3X, di sini 2X, ini 5X. Selanjutnya di sini ditambah dengan YI. I itu adalah identitas dari matriks ya. Sehingga dari sini Y-nya kita kalikan ke dalam. 1 dikalikan dengan Y, 0 kali Y 0. Di sini 0 kali Y 0, 1 kali Y. Hasilnya di sini adalah 0, 0, 0, 0. Dari sini untuk penjumlahan pengurangan matriks kita hanya memperhatikan baris dan kolom yang sama ya teman-teman. Dimana kita perhatikan yang paling sederhana terlebih dahulu nih.
Di sini baris kedua, kolom pertama 18, di sini 2x, di sini 0, ini juga 0. Sehingga di sini 18 dikurangi 2x ditambah 0 sama dengan 0. Ini kita sederhanakan, berarti 18 sama dengan 2x. X-nya di sini sama dengan 18 dibagi 2, hasilnya 9. Selanjutnya, kita perhatikan di sini baris pertama, kolom pertama 22, di sini 4x, di sini y, di sini 0 ya. Setiap matriksnya. Berarti di sini 22 kurang 4x ditambah y sama dengan 0. Kita sederhanakan. 22 min 4 dikali 9 ditambah dengan y sama dengan 0. 22 dikurangi dengan 4 kali 9, 36 ditambah dengan y sama dengan 0. 22 kurang 36 min 14 ya di sini, ditambah dengan y sama dengan 0. Y sama dengan min 14 pindah ruas ke kanan, hasilnya adalah 14. Sehingga di sini pertanyaannya adalah x ditambah dengan y, di mana x-nya adalah 9, y-nya adalah 14, maka 9 ditambah 14 hasilnya sama dengan 23. Sehingga untuk jawaban soal UGM tahun 2021 yaitu yang D. Selanjutnya kita masih bahas soal tahun 2021 ya untuk SIMAK UI, yaitu paket yang lainnya untuk bentuk matriks ya. Di sini diketahui ini bentuk matriksnya. Jika kita lihat secara sekilas ini kelihatan sulit banget ya teman-teman, tapi sebenarnya di sini ini soalnya cukup mudah. Yang penting kita tahu pola dari bentuk matriks ini. Perhatikan di sini, jika matriks A di sini diketahui adalah matriksnya matriks 3 kali 3, maka nilai dari A dipangkatin dengan 2022 ya. Jika kita lihat biasanya kan di sekolah itu pangkatnya pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Ini gimana nih untuk pangkat 2022? Kelihatannya sulit banget nih teman-teman. Tapi coba kita bahas. Untuk matriks ini kita coba secara pelan-pelan ya teman-teman. Di sini A-nya diketahui, berarti selanjutnya kita cari untuk A kuadratnya. Artinya di sini A dikali A. A-nya di sini adalah min 1, 2, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1 dikalikan dengan matriks A-nya lagi min 1, 2, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini sama dengan, ingat perkalian matriks itu baris kali kolom ya teman-teman. Ini baris pertama kali kolom pertama, hasilnya sama dengan min 1 kali min 1, 1, 2 kali 0, 0, 3 kali 0, 0. Jika kita jumlahkan hasilnya 1. Selanjutnya baris pertama kolom kedua teman-teman. Min 1 kali 2, min 2, 2 kali 1, 2, 3 kali 0, 0. Min 2 ditambah 2 hasilnya adalah 0. Selanjutnya baris ketiga nih. Min 1 kali 3 min 3. 2 kali 0 0. Min 3 dikali 1 3. Min 3 tambah 3 hasilnya adalah 0. Selanjutnya untuk baris kedua kolom pertama 0 dikali min 1 0. 1 kali 0 1 dikali dengan 0, 0, 0 kali 0, 0, jumlahnya hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya baris kedua, kolom kedua ya teman-teman. 0 dikali 2, 0, 1 dikali 1 hasilnya 1, 0 dikali dengan 0 hasilnya 0, dijumlahkan hasilnya 1. Selanjutnya baris kedua, kolom ketiga, 0 kali 3, 0, 1 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, dijumlahkan hasilnya 0. Selanjutnya baris ketiga ya teman-teman. Baris ketiga dikalikan kolom pertama, 0 dikali dengan min 1, 0, 0 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, dijumlahkan hasilnya 0. Selanjutnya baris ketiga kolom kedua, 0 kali 2, 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0, dijumlahkan di sini juga hasilnya 0. Selanjutnya baris ketiga kolom ketiga, 0 kali 3, 0, 0 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Sehingga nilai dari
A kuadrat itu matriksnya adalah 100010001, di mana ini merupakan identitas dari matriks ya teman-teman. Ingat konsep identitas matriks. Matriks apapun dikalikan dengan identitas, hasilnya bakalan tetap ya teman-teman. Sehingga di sini A dikali dengan I, ini pasti hasilnya adalah A. Dari sini kita bisa menentukan ya teman-teman untuk nilai matriks A pangkat 3 ini sama dengan A pangkat 2 dikali dengan A, di mana A pangkat 2-nya itu adalah identitas dikali dengan A, sehingga A pangkat 3 hasilnya di sini balik lagi ke matriks awal ya, yaitu min 1, 2, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Selanjutnya jika kita mencari bentuk dari A pangkat 4, ini sama dengan matriks A pangkat 3 dikali dengan A, di mana A pangkat 3-nya itu adalah matriks awal ya teman-teman, min 1, 2, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1, dikalikan dengan A, ini min 1, 2, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini hasilnya sama dengan bentuk yang awal ya teman-teman, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, dimana ini juga merupakan matriks identitas ya teman-teman. Dari sini bisa kita simpulkan untuk ini adalah A pangkat 1 ya. Untuk pangkatnya ganjil itu hasilnya balik lagi ke matriks awal. Tetapi untuk pangkatnya genap itu hasilnya pasti identitas ya. Sehingga di sini bisa kita simpulkan untuk A pangkat 2022 yang merupakan pangkat genap itu pasti hasilnya adalah identitas, di mana matriksnya itu ada di yang E ya. Ini bukan 3, ini maaf, ini 0 sebenarnya di kunci jawaban ya. Sehingga di sini jawaban untuk soal SIMAK UI 2021 yaitu yang E, di mana ini merupakan matriks identitas dari matriks 3x3 ya teman-teman. Gimana teman-teman? Cukup mudah ya untuk soal yang ini, kelihatannya aja susah, tapi sebenarnya di sini kita hanya mencari pola ya teman-teman. Selanjutnya untuk soal SIMAK UI tahun 2020, di mana ini adalah paket terakhir yang kita bahas ya. Untuk SIMAK UI dan utul UGM-nya di sini tahun 2019 yang kita ambil. Oke, kita bahas yang SIMAK UI 2020. Jika kita lihat di sini kayaknya ini susah banget ya teman-teman. Ini kayaknya kalau kita kerjakan secara manual ini bisa makan waktu berapa menit nih? Kira-kira 4-5 menit. Tapi jika kita tahu konsepnya, ini sebenarnya nggak nyampe 10 detik ya teman-teman. Karena konsepnya gini teman-teman. Jika diketahui ataupun ditanya itu adalah determinan, maka cara penyelesaiannya determinan. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Jika bentuknya matriks plus minus, itu sederhanakan dulu ya. Sederhanakan. Setelah itu langsung di determinan. Tapi jika bentuknya kali ataupun inverse ya, itu langsung di determinan teman-teman. Ingat konsep ini berlaku jika diketahui ataupun yang ditanya itu adalah determinan. Sekarang kita perhatikan di sini. Ternyata di sini ditanya determinan, maka bisa langsung kita determinan ya teman-teman. Dan juga di sini tambahan konsep teman-teman. Determinan A itu sama dengan determinan A transpose ya. Sehingga dari sini bisa kita selesaikan soal ini. Diketahui di sini determinan A-nya sama dengan 0, maka ini bisa kita determinan ya, karena di sini bentuknya perkalian, jadi bisa langsung kita determinan. Determinan D ini sama dengan determinan P transpose dikali determinan A dikali dengan determinan P, di mana determinan D ini sama dengan diketahui determinan A-nya telah diketahui yaitu 0. Maka determinan P transpose dikali 0 dikali determinan P itu hasilnya pasti 0 ya teman-teman. Dan selanjutnya pertanyaannya di sini adalah determinan dari P dikali dengan determinan D dikali dengan determinan P transpose. Di sini perhatikan
diketahui di sini determinan D-nya itu sama dengan 0. Sehingga di sini determinan P dikali 0 dikali determinan P transpose itu hasilnya adalah 0. Sehingga jawaban untuk soal yang ini adalah yang C. Gimana teman-teman? Cukup mudah kalau tahu konsep ya teman-teman. Ini nggak nyampe 10 detik nih kalau tahu konsepnya. Selanjutnya untuk soal UTU UGM 2019. Di sini pertanyaannya juga determinan ya teman-teman, tapi hati-hati. Ingat konsep yang ini ya teman-teman. Jika pertanyaan determinan, lihat dulu bentuknya. Apakah bentuk matrisnya itu perkalian inverse atau penjumlahan pengurangan. Jika penjumlahan pengurangan, kita sederhanakan dulu. Baru kita determinan. Dari sini kita sederhanakan ya teman-teman. Ini A transpose, ingat A transpose itu baris jadi kolom, kolom jadi baris. Sehingga di sini A transposnya baris pertama ini jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom keduanya, baris ketiga jadi kolom ketiganya. Ini untuk A transpose ya teman-teman. Dikali dengan A-nya adalah 1, 2, 0, 1, 1, 1. Ditambah dengan B-nya yaitu 1, 2 dikali B transpose. Ini jadi 1, 2 ya. Kolom jadi baris atau baris jadi kolom. Dari sini kita sederhanakan lagi bentuknya. Ingat perkalian matriks baris dikali dengan kolom ya. 1 kali 1, 1, 0 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Jika dijumlahkan hasilnya 2. Selanjutnya baris pertama kolom kedua 1 kali 2, 2, 0 kali 1, 0, 1 kali 1, 1, dijumlahkan hasilnya 3. Selanjutnya, baris kedua, kolom pertama, 2 kali 1, 2, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1 ya, dijumlahkan hasilnya 3. Selanjutnya, baris kedua, kolom kedua, 2 kali 2, 4, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, dijumlahkan hasilnya adalah 6. Selanjutnya dijumlahkan dengan matriks 1 kali 2 dikali 1, 2 juga, baris kali kolom ya, 1 kali 1, 1, baris pertama kali kolom kedua, 1 kali 2, 2, selanjutnya masuk ke baris keduanya, 2 kali 1, 2, matriks kolom kedua atau maksudnya di sini baris kedua dikali kolom kedua 2 kali 2 yaitu 4 ya teman-teman. Sehingga di sini kita jumlahkan hasilnya adalah 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 5, 3 tambah 2 5, 6 kali 4 24. Maaf teman-teman, di sini bukan perkalian ya. Kok saya arahkan ke perkalian ya? Padahal di sini adalah penjumlahan ya, harusnya dijumlah. Ini 6 ditambah 4 hasilnya adalah 10 ya teman-teman. Dari sini kita cari determinannya, dimana ini 3 dikali 10, 30 dikurangi dengan 5 kali 5 yaitu 25, sehingga hasil determinannya yaitu 30 kurang 25, jawabannya adalah 5, dan jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Gimana teman-teman pembahasan soal-soal SIMAK UI dan UTU UGM? Mudah-mudahan apa yang kita bahas di saat ini bermanfaat buat teman-teman, dan buat teman-teman jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa buat teman-teman untuk materi selanjutnya saya kasih kesempatan buat teman-teman request materi apa yang akan kita bahas ya untuk soal selanjutnya melalui komen teman-teman ya. Dan untuk saat ini sekian ya teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian.